Kita tahu bahwa beberapa waktu terakhir Kementerian BUMN terus melakukan terobosan untuk meningkatkan produktivitas. Dalam 5 tahun terakhir, Pak, apa saja terobosan ataupun reformasi yang dilakukan untuk terus meningkatkan produktivitas dan seperti apa hasilnya? Masih Mas ya. Jadi kalau kita lihat memang ini perjalanan 5 tahun yang cukup menantang ya. Karena waktu kita memulai bersama Pak Erick Thohir tahun 2019, waktu itu kita mulai dengan restrukturisasi perusahaan-perusahaan yang mengalami permasalahan. Jiwasraya, kemudian Asabri, Garuda. Kemudian tentu kita ingat semua COVID kan ya, di tahun 2020. Nah periode itu periode di mana kita benar-benar fokus pada survival dan restructuring. Tapi itu alhamdulillah bisa kita lalui dengan baik. Dan kita juga melakukan transformasi dalam konteks melakukan merger, clustering, dan memperkecil jumlah BUMN yang directly reporting ke Kementerian BUMN. Di mana dalam periode itu kita dari tadinya ada 108 BUMN yang direct reporting, sekarang mendekati 40. Okay. Dan ini ada yang kita merger, sebagai contoh Pelindo kita merger, baru selesai juga kita lakukan merger Angkasa Pura ya. Kemudian kita lakukan juga merger di level anak usaha seperti Bank Syariah Indonesia yang melakukan merger dari Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah ya. Jadi banyak sekali kita lakukan aktivitas itu. Kemudian pembentukan holding-holding baru seperti Injourney ya. Kemudian penguatan holding-holding yang sudah ada sebelumnya seperti Main ID, Pupuk Indonesia dan sebagainya itu semua kita lakukan sehingga sekarang kita mengelola 12 klaster. 12 klaster ini sekarang sudah menjadi ya more or less final lah ya 12 klaster ini dan lebar sekali memang kan kita tahu BUMN mulai dari oil and gas, electricity, banking, telco, logistik sampai dengan pariwisata. Nah ini insya Allah transformasi organisasi sudah hampir tuntas dan tinggal sisa-sisa aja terutama beberapa yang kita harus tutup karena memang ada BUMN juga yang tidak perform dan tidak punya bisnis model ke depan dan tidak ada fungsi lagi untuk negara, kita tutup juga di bawah PPA. Itu proses cukup lebar dan memakan waktu untuk melakukan konsolidasi. Dan kalau saya kembali sejarah sedikit, BUMN kan memang macam-macam. Ada yang berdiri di zaman Belanda, ada yang berdiri di zaman Orde Baru, ada yang berdiri di zaman Reformasi. Nah memang ini semua kita lakukan transformasi secara menyeluruh. Dan itu kita harapkan memberikan fondasi yang baik untuk pemerintahan berikutnya dalam konteks clustering ini menjadi clustering yang sudah solid dan siap untuk dibawa maju ke depan. Nah yang kedua, yang challenging adalah transformasi juga dari sisi bagaimana kita meningkatkan bisnis model dan profitabilitas. Jadi selama pasca COVID kita dorong supaya bisnis model semakin tajam, semakin efisien, ya, dan produktivitas meningkat, dan tentunya profitabilitas naik. Kalau kita kasih contoh tentunya klaster terbesar sisi profitabilitas kan di perbankan. Ya. Nah, bisa lihat transformasi perbankan kita, digitalisasi yang sangat menonjol, bagaimana kita punya produk seperti Living, seperti Brimo, ya. Terus kita lakukan efisiensi, di mana cost efisiensi turun dan sebagainya. Dan kemudian sektor-sektor lainnya juga mengalami peningkatan profitabilitas seperti di Main ID, di pertambangan yang meningkat tajam profitabilitasnya dengan peningkatan produksi mineral dan hilirisasi. Jadi ini semua ya kolektif effort bersama seluruh komponen di Kementerian BUMN, Pak Menteri Erick Thohir, saya dan seluruh deputi, tapi juga bagaimana seluruh dirut dan seluruh manajemen dan karyawan mendukung program transformasi besar ini. Oke, dengan sejumlah perusahaan yang telah di-merger, kemudian juga tadi ada perampingan dan juga pembentukan holding baru, sejauh ini seperti apa Pak hasilnya bagi tubuh BUMN sendiri? Ya, memang clustering dan holdingisasi ini butuh waktu untuk semakin lama semakin produktif, semakin efisien. Jadi ambil contoh, di Kementerian BUMN sebelum saya dan Pak Erick Thohir juga ada beberapa holding. Pupuk Indonesia, kemudian PTPN Holding. Nah kita pertajam terus, contohnya PTPN Holding. Ini kita pertajam lagi dengan sekarang kita hanya punya 3 perusahaan, yaitu Sugerco, Palmco, dan Supportingco. Jadi ini evolusi, bukan hanya satu kali ya, bisa iterasi kedua, iterasi ketiga. Tujuannya memang supaya dari sisi bisnis model dan efisiensi daripada bisnis proses itu semakin baik. Dan tentunya nanti kalau sudah semakin bagus bisnis modelnya dan efisiensi produktivitas semakin baik, kita bisa mencari fundraising, tapi dengan konteks yang sehat ya. Tentunya kita tahu ada permasalahan di masa lalu dengan karya-karya itu kita tidak mau ulangi. Nah, di sini tentunya penting juga peran risk management. Ya, bahwa kita bukan hanya melakukan klasterisasi, tapi memperkuat juga tata kelola dan risk management di masing-masing holding. Jadi holding ini menjadi delegasi daripada kewenangan kita untuk memastikan bahwa pengawasan kita juga terus diperkuat dari pengawasan dari holding. Ya. Jadi sekarang kan bayangkan misalnya sekarang perkebunan, dulunya ada 14 PTPN. Kalau 14 PTPN kita satu-satu kita awasi, sangat berat sekali. Kebunnya kan ratusan ribu hektar. Dan dengan sekarang ada holding, PTPN Holding, dan kemudian ada Sugar dan Palmco, tentunya pengawasan berjenjang ini melalui holding dan melalui Sugar Palmco ini, lebih fokus juga terhadap kebunnya, lebih tajam. Nah ini kita delegasikan kewenangan, kita bangun tata kelolanya, peran direksinya, peran komisarisnya, peran komite, ada komite manajemen risiko, komite tata kelola integrasi, dan sebagainya.
Dan kemudian kita dorong transformasi penggunaan fungsi risk management ini. Sehingga tidak hanya melihat dari sisi bisnis, sektoralnya kan, perkebunan, ini kan tentu kan secara operasional butuh ekspertis ya. Dari sisi penanaman bibitnya, pemupukannya, tapi juga pengelolaan risiko keuangannya. Ini kita perkuat juga. Supaya nanti dalam konteks pengelolaan neraca, cash flow, supaya tidak ada permasalahan hutang-hutang di masa lalu, tidak terulang lagi gitu. Jadi ini sangat luas dan dalam sebenarnya transformasinya, dan kita melihat setelah periode 5 tahun ini kami cukup yakin bahwa holding-holding yang kita sudah bentuk, ya tadi mulai dari PTPN Holding, Pupuk, Injourney, Mind ID, ini semua semakin mature dari sisi peran holdingnya, tapi tetap kita melakukan direction sebagai arsitek dari sisi strategis pemegang saham, kita tetap melakukan direction, dan kita lagi minta mereka semua susun RJBP 5 tahun ke depan, sehingga nanti ada landasan yang solid untuk pemerintahan baru melanjutkan lagi transformasi ini ke tahap berikutnya. Oke, terkait dengan bisnis model tadi yang Anda katakan, bagaimana untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan BUMN ini melakukan tugasnya sesuai dengan core bisnisnya, Pak? Karena kan selama ini beberapa perusahaan BUMN justru bisa dikatakan ada diversifikasi begitu, Pak? Betul. Jadi di tahap awal, Pak Erick Thohir dan saya bikin kebijakan bahwa kita moratorium dan menutup banyak perusahaan di level cucu dan anak yang tidak sesuai dengan holding. Jadi itu lakukan sempat 2 tahun pertama itu banyak yang kita lakukan penutupan dan penggabungan. Dan ini sebagai contoh sekarang misalnya AP1, AP2. Setelah merger berjalan ini juga banyak perusahaan-perusahaan PT-PT-nya digabungkan juga supaya makin sedikit dan makin fokus. Dan tentunya yang tidak sesuai dengan core business harus di-dispose atau tutup. Itu kebijakannya kuat sekali, dan untuk mereka bikin perusahaan baru sekarang harus izin ke kami. Jadi sekarang nggak ada lagi perusahaan yang dibangun tanpa izin dari kami. Dan kami dalam menyeleksi tujuan pembukaan perusahaan dan fungsinya ke depan sangat ketat. Kita sesuaikan dengan rencana jangka panjangnya maupun dalam konteks transformasi bisnis modelnya. Dan saya kasih contoh nih, sekarang kan kita dalam tahap akhir untuk menyelesaikan holding pariwisata. Nah, kita sedang melakukan proses untuk menginjek Garuda. Garuda Citylink otomatisnya ke Injourney. Nah, ini kan berevolusi kan. Nah, ini nanti konsep kerja antara airport dengan airline seperti apa bisnis modelnya supaya ini saling mendukung. Progresnya seperti apa, Pak? Nah, ini barusan saya rapat juga dengan teman-teman Injourney bagaimana nanti bisnis modelnya supaya antara airport dan airline saling mendukung gitu. Dan ini tadi kami di Kementerian BUMN tidak hanya sebagai pemegang saham pasif, tapi kami detail menjadi arsitek daripada masing-masing holding ini. Nah, kan kemarin pasti juga yang cukup masuk ke dalam radar di teman-teman media kan waktu kita meningkatkan pemilikan di Vale jadi 34% kan, dan kita kan juga memiliki Freeport 51%. Di luar tentunya anak usaha Mind ID yang dari awal ada Antam, Timah, Bukit Asam dan Inalum ya. Nah, itu kan kemudian kita masuk ke dalam hilirisasi. Ada ekosistem hilirisasi yang di Tambaga, ada hilirisasi di nikel. Ya, kita kerja detail dengan Vale untuk membangun konsep hilirisasinya dengan Freeport, dengan Antam ya. Jadi walaupun ada holding pun bukan berarti kita kemudian melepas semuanya. Tata kelola dan operasional sehari-hari mereka yang kelola, tapi dalam mengarsitek future daripada bisnis masing-masing holding ini kami masuk cukup dalam. Gitu. Dan itulah peran Kementerian BUMN kita rubah juga, bukan hanya kita sebagai passive shareholder, kita jadi active shareholders. Tapi bersama-sama dengan manajemen holding kita membangun konsep pembangunan 5 tahun ke depan, dan bahkan kita minta mereka bikin long term roadmap 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan, jadi sangat visioner ya, Pak. Yes.